Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi Emas Indonesia, berjumpa kembali bersama Pak Edi. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di materi pelajaran kelas 7, yakni kompetensi dasar menyusun teks deskripsi. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 4.2 menyusun teks deskripsi. Tujuan belajar kita hari ini adalah setelah pembelajaran, siswa mampu menyajikan ide dan gagasan dalam bentuk teks deskripsi sesuai dengan kaidah yang benar. Sebelumnya, saya akan bertanya kepada kalian semuanya, apakah kalian sudah memahami tentang teks deskripsi? Ya. Sebagai bekal, jangan lupa buku siswa Bahasa Indonesia kelas 7 dipersiapkan ya sebelum kita lanjut pada pembelajaran kita. Tentunya di pelajaran sebelumnya anak-anak sudah diajarkan tentang pengertian dan struktur teks deskripsi, yaitu teks deskripsi merupakan teks yang menceritakan sesuatu secara detail, secara rinci, yang membuat pembaca ikut merasakan dan ikut melihat, ikut mengamati dan ikut merasakan apa yang dideskripsikan dalam atau diceritakan dalam teks yang kita sajikan. Baik, pada kesempatan kali ini di awal sudah saya sampaikan kompetensi dasar kita adalah menulis teks deskripsi. Jadi saya anggap anak-anak semuanya sudah paham tentang teks deskripsi. Apa saja langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika kita menulis teks deskripsi? Ambil contoh, kita akan menulis teks deskripsi tentang sekolahku. Maka, ide apa saja yang akan muncul tentang tema tersebut? Maka, hal yang harus kita lakukan pertama adalah memahami strukturnya terlebih dahulu. Struktur dari teks deskripsi adalah identifikasi. Struktur teks deskripsi yang pertama adalah identifikasi. Maka ketika kita akan membuat teks deskripsi tentang sekolah kita, maka kita atau anak-anak harus menyebutkan yang pertama adalah nama objek, lokasi, sejarah lahir, makna nama dari sekolah tersebut, pernyataan umum tentang objek. Sebagai contoh, anak-anak dapat mengamati Sebagai contoh, anak-anak dapat memahami teks deskripsi berikut yang berisi identifikasi. Mari kita baca bersama. Hai, namaku Doni. Mulai hari ini aku adalah seorang siswa kelas 7 di SMP Diponegoro, Kota Batu. Hari ini adalah hari pertamaku. Aku menginjakkan kaki di sekolah baruku. Pagi ini ibu mengantarku sampai di depan gerbang. Aku merasa takjub, gerbangnya tinggi dan gapurannya terlihat sangat megah. Gapurannya dibuat dari batu bata sehingga warnanya merah. Ketika aku masuk, aku lihat gedung-gedung juga tinggi dalam sekolah terbagi dalam beberapa gedung dan di tengahnya adalah halaman. Setelah gerbang ada guru dan di sekolah ruang guru ada ruang komite, ruang kepala sekolah dan sebagainya. Oke, yang dipahami anak-anak adalah pada bagian awal teks deskripsi ini ada identifikasi nama objek yang akan kita ceritakan. Nah, di sini anak-anak dapat menuliskan pula, tidak harus seperti ini. Jadi ini hanya contoh, anak dapat menuliskan pula misalnya sekolahku beralamat di jalan apa, desa apa, kecamatan apa, begitu ya. Sekolahku berdiri megah di tanah berukuran, gitu ya. Sekolahku merupakan sekolah di bawah naungan yayasan apa, gitu dan sebagainya. Boleh bervariasi tergantung kreativitas dari anak-anakku sekalian. Kita lanjutkan. Bagian kedua adalah deskripsi bagian, di mana anak-anak dapat menyebutkan luas lahannya, warnanya, warna cat temboknya, misalnya ada berapa ruang, fasilitas, suasana sekolah, dan ini merupakan inti dari bagian dari teks deskripsi, yaitu deskripsi bagian itu sendiri. Kita ambil contoh, di belakang gedung terdapat perpustakaan. Di sebelah kanan perpustakaan ada gedung berisi satu ruangan. Ruangan itu adalah ruangan IT. Murid-murid yang mendapat pelajaran ITL akan belajar di ruangan tersebut. Di dalam ruangan terdapat banyak komputer yang kondisinya baik. Dan tanpa kita bisa melihat, tanpa kita masuk, pembaca akan bisa merasakan atau seakan-akan melihat bahwa di ruangan itu ada komputer yang kondisinya masih baik, sehingga setiap murid dapat menggunakan satu komputer.
Di depan gedung itu terdapat dua gedung lain. Tanpa melihat, orang akan bisa membayangkan bahwasanya di depan ruang komputer ada dua gedung. Dua gedung ini bertingkat. Ini adalah ruangan kelas. Terdapat 10 ruang kelas untuk kelas 7. Sudah bisa dibayangkan ya. Ini adalah deskripsi ruangan dan masih panjang lagi. Ini hanya satu kutipan satu paragraf sebagai contoh tentang deskripsi bagian. Jadi harus detail atau rinci. Selanjutnya kita masuk pada bagian ketiga. Apa itu? Bagian ketiga dari teks deskripsi yaitu simpulan. Di mana simpulan ini berisi kesan, berisi pesan, berisi pendapat akhir kita ketika kita menulis sebuah deskripsi. Kita ambil contoh dari teks yang sedang Pak Edi sajikan. Aku sangat terkagum-kagum akan sekolah baruku. Ruang kelasnya tertata rapi, halamannya yang sangat hijau. Dan di tengah halaman ada kolam yang cantik, suasana kelas yang juga nyaman. Murid hanya 25 orang, sehingga kelas tidak pengap dan saya bisa belajar dengan nyaman. Tak sabar aku menanti esok hari untuk kembali ke sekolah. Ini adalah contoh bagian simpulan, di mana bagian ini merupakan ending atau bagian akhir yang memuat simpulan atau pendapat akhir kita, kesan kita terhadap teks tersebut, terhadap objek yang kita ceritakan. Di kesannya apa ini? Nyaman gitu ya, senang gitu ya. Kita lanjutkan. Ingat, sebelum anak-anak mulai menulis, anak-anak harus paham dulu tentang kaidah penulisan. Jadi ingat, kaidah penulisan diperhatikan serta ciri bahasa dari teks deskripsi itu sendiri. Apa saja? Masih ingat kaidah penulisan serta ciri bahasa teks deskripsi? Yang pertama, penggunaan kata depan. Apa saja kata depan itu? Di, ke, dari, di sekolah, di kantin, di halaman, pada hari itu, pada siang itu, ke depan, ke atas, ke samping, dari rumah, dari belanja, dari belajar. Ingat, penggunaan kata depan itu mengikuti kata tempat atau kata keadaan. Contoh di sekolah. Ingat, penulisannya adalah diberi tanda spasi sekolah. Ya, di sebagai kata depan, ke sebagai kata depan, bukan kata beribuhan. Yang harus dipahami anak-anak, penulisannya adalah dipisah. Selanjutnya adalah penggunaan kata khusus. Apa itu kata khusus, anak-anak? Kata khusus adalah penggunaan kata yang harus dipahami anak-anak adalah sinonim. Sinonim atau persamaan kata. Ada antonim. Kalau sinonim berarti satu kata memiliki makna yang banyak. Jadi ada contoh kata indah yang berarti bisa elok, molek, cantik, menarik. Mohon maaf, ini tulisannya tertumpuk ya. Ada kata senang, ada gembira, ada riang, ada bahagia, itu ya. Itu penggunaan kata khusus yang berarti senang. Masih banyak lain kata-kata yang bisa kalian gunakan. Ingat, ini hanya salah satu contoh penggunaan kata umum dan kata khusus. Selanjutnya adalah penggunaan huruf kapital, di mana yang harus dipahami anak-anak, penggunaan huruf kapital atau huruf kapital digunakan pada nama tempat, nama orang, negara, waktu, bulan, itu maksud saya. Awal kalimat penggunaan sapaan. Contohnya ini kata depan, Andika makan. Jadi awal kalimat dari kata Andika makan dan seterusnya, gitu ya. Di Surabaya, yang huruf besar adalah Surabaya, merupakan sebuah tempat atau nama kota, kota batu. Jadi kalau kita keliling kota, maka kota tidak perlu besar. Tapi kalau kota Batu, kota Malang, maka kotanya harus ikut besar. Selanjutnya adalah Provinsi Jawa Timur. P-nya besar karena ini nama tempat yang diikuti nama geografisnya. Ingat, ini nama tempat yang diikuti nama geografisnya. Dan kata sapaan, Pak, Bu, Saudara. Kita lanjutkan. Penggunaan huruf kapital sudah, maka yang selanjutnya adalah penggunaan majas atau gaya bahasa. Ya, kita ambil contoh. Di sini ada penggunaan beberapa majas.
Contohnya adalah di atas di atas pohon rindang yang sedang memayungi. Jadi ada pohon yang memayungi di antara pasir berbisik dan langit yang menyapa dan sebagainya ya. Itu adalah contoh penggunaan bahasa dari teks deskripsi. Saya rasa cukup mudah ya anak-anak, dan tentunya jangan lupa ketika kalian menulis, sekali lagi gunakan pedoman buku teks siswa untuk menambah pengalaman anak-anak tentang menulis teks deskripsi. Tidak ada kata sulit sebelum mencoba. Semoga pembelajaran kita kali ini melalui video tutorial pasti bermanfaat untuk anak-anak. Tetap semangat, salam literasi dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.